Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas pola makan pemain NBA seperti O'Neal, Kawhi Leonard, Stephen Curry, serta bagaimana seorang Derrick Rose ternyata kecanduan gula. Nah, di episode kali ini kita masih akan membahas hal yang sama. Namun kali ini dengan pemain yang berbeda, yakni Carmelo Anthony, Kyrie Irving, LeBron James, serta Michael Jordan. Oke, jika begitu kita akan mulai dari Carmelo Anthony. Pada bulan Januari tahun 2013, Carmelo sempat memberikan pernyataan mengejutkan selepas pertandingan Knicks melawan Pelicans. Ketika itu ia mendapatkan sorotan tajam karena belakangan performanya tidak begitu baik. Lalu ia pun bercerita kepada para wartawan bahwa ia sedang mengikuti The Daniel Fast atau biasa disebut dengan puasa Daniel. Nah, puasa Daniel ini mengacu pada tokoh Alkitab, di mana ketika itu Daniel memutuskan untuk menghindari makanan enak dan mewah serta menggantinya hanya dengan makan sayuran dan minum selama 10 hari. Hal tersebutlah yang membuat Carmelo Anthony tertarik untuk mencobanya. Selain bisa menurunkan berat badan, puasa Daniel ini bertujuan untuk spiritual, biasanya diikuti dengan doa selama periode tertentu. Tapi ternyata Carmelo tidak bisa bertahan lama, karena memang puasa ini hanya dianjurkan untuk jangka pendek. Saya tidak makan makanan yang enak selama 2,5 minggu ini. Saya menghindari daging, ikan, roti, permen, dan soda. Makanan saya hanya terbatas pada buah-buahan, sayuran, jus mentah, dan protein shake. Lalu ia juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan puasa ini juga untuk spiritual. Sebenarnya tujuan puasa ini agar saya mendapatkan kejelasan dalam hidup saya. Tapi sekarang saya menyerah. Saya sekarang akan makan makanan enak. Kemudian mundur beberapa waktu ke belakang sekitar tahun 2005-2006 sebelum Melo mencoba puasa Daniel dan saat ia masih membela Denver Nuggets, Carmelo Anthony bekerja sama dengan pelatih kebugaran dari Nuggets yakni Steve Nash untuk membuat pola makan yang baik. Nash pun pernah mengutarakan bahwa ia mengatur makanan Melo yang harus terdiri dari komponen lengkap seperti buah-buahan, sayuran, lemak, protein, dan karbohidrat. Berikut kami tampilkan gambaran menu diet dari Melo pada waktu itu. Gimana guys? Ada yang tertarik mau coba? Oke, berikutnya kita beralih ke Kyrie Irving. Kyrie merupakan salah satu pemain yang memiliki ball handling di atas rata-rata, serta tubuhnya pun juga terlihat cukup atletis. Namun tahukah kalian ternyata ia merupakan seorang vegan semenjak membela Boston Celtics? Hal ini tentu cukup luar biasa, mengingat jika Kyrie seorang vegan berarti ia menghindari makanan yang berbau hewani, termasuk susu, telur, dan lain sebagainya. Jadi Kyrie hanya mengandalkan protein nabati untuk membentuk massa ototnya, semisal kedelai, kacang polong, nasi, dan lain sebagainya. Hal ini juga diungkapkan oleh Kobe Bryant, chef dari Brooklyn Nets. Bryant mengatakan, ia seringkali membuatkan beberapa menu seperti olahan kacang almond, coklat, dan juga menu favorit Kyrie adalah smoothies, serta powerball yang dibuat dengan mentega dari almond. Tentu rasanya cukup enak. Kemudian ia juga bercerita bahwa Kyrie terkadang dibuatkannya menu olahan menyerupai daging, tapi tentunya semuanya vegan. Misalnya, ia pernah membuatkan burger vegan beserta salad dan Kyrie benar-benar sangat menyukai itu. Nah, meski seperti yang diungkapkan tadi bahwa Kyrie hanya mengandalkan protein nabati untuk membentuk massa ototnya, namun sampai sekarang ternyata cara ini masih terbukti cukup efektif. Serta jika dilihat penampilannya di NBA pun masih dibilang cukup oke. Berikutnya kita beralih ke LeBron James. Seperti yang kita tahu, performa apik LeBron di lapangan karena ia benar-benar menjaga tubuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dihabiskannya puluhan miliar rupiah per tahunnya hanya untuk menjaga tubuhnya. Uang sebanyak itu ia gunakan untuk membuat ruangan gym yang ia buatnya di rumah. Selain itu, ia memperkerjakan sejumlah terapis pribadi, serta ia juga memiliki krioterapi sendiri, ruang hiperbarik, sepatu kompresi khusus untuk pemulihan, dan perawatan pribadi dengan nitrogen cair. Perawatan optimal itu dilakukan demi menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, untuk makanan sendiri LeBron mengungkapkan, ia pun sangat menjaganya. Meskipun beberapa waktu lalu sempat viral berita bahwa Tristan Thompson, mantan rekan setim LeBron di Cavaliers,
memberikan pernyataan mengejutkan bahwa LeBron selama ini menjalankan pola diet yang sangat buruk. Dia memiliki pola diet yang paling buruk yang pernah ada. Coba tanyakan kepadanya, apa yang dimakan untuk sarapan? Biasanya ia menyantap 5 tangkap French toast, disiram sirup, irisan stroberi, dan pisang. Setelah itu James masih menyikat omelet berisi 4 telur, lalu pergi ke lapangan untuk berlatih dang. Sungguh tak masuk akal. Selain itu Thompson semakin heran karena James nyaris tidak pernah melupakan makanan penutup yang manis setiap kali menyudahi sesi makanan utama. Dia akan menyantap dessert dan French toast lagi. Entah bagaimana tubuhnya membakar semua kalori itu. Benar-benar semua ini di luar nalar, kata Thompson dalam salah satu wawancaranya. Akan tetapi hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh LeBron saat tampil bersama pelatih fisiknya Mike Mancias di The Tim Ferriss Show. Ia mengatakan jika sarapannya hanya terdiri dari telur dadar dengan salmon asap, serta pancake bebas gluten yang dilengkapi dengan buah beri. Lalu untuk makan siang, LeBron memilih pasta gandum, salmon, serta sayuran. Kemudian tepat sebelum pertandingan, James mengaku hanya menyantap sandwich selai kacang serta jelly. Lalu saat jeda, irisan apel disertai mentega almond di atasnya menjadi kesukaannya. Nah, untuk setelah selesai pertandingan, Mike akan memberikan LeBron protein shake serta suplemen tambahan untuk pemulihan sistem tubuhnya. Kemudian saat makan malam, LeBron mengkonsumsi chicken parm dengan roket salad, serta disertai dengan segelas anggur Cabernet yang sangat enak. Namun meskipun pernyataan Tristan Thompson tadi bertolak belakang dengan pernyataan LeBron, akan tetapi faktanya King James tetap dapat menjaga performanya di lapangan, serta ia juga mampu membuktikan sebagai pemain terbaik NBA di era ini. Selanjutnya kita beralih ke Michael Jordan. Perjalanan karir Jordan bisa menjadi salah satu cerita terbaik yang pernah ada. Sempat dikeluarkan dari tim basketnya saat SMA dan ia mengalami lika-liku dalam karirnya selama menjadi salah satu pebasket terhebat. Tapi setidaknya ia merupakan orang yang memiliki tekad luar biasa. Michael benci kekalahan. Dirinya juga selalu ingin berada dalam kondisi tubuh seprima mungkin. Nah, guna mencapai hal tersebut, Michael selalu menerapkan pola makan sehat serta latihan yang tepat. Salah satunya latihan angkat beban. Lalu untuk pola makan sehat, ternyata diet dan pilihan makanan Michael Jordan didasarkan pada aktivitasnya. Menurut pelatih Michael, Tim Grover, dalam sebuah artikel tahun 1996 yang diterbitkan oleh Chicago Tribune, Michael bukanlah orang yang mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Ia hanya mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup agar tidak terlalu merasa kenyang. Oleh karena itu, Michael lebih memilih untuk makan lebih sering, sekitar 5-6 kali dalam sehari untuk mempertahankan kadar gula darahnya. Namun dengan pola makan yang sering ternyata tidak masalah bagi dirinya, karena metabolisme dalam tubuh Michael sangatlah tinggi. Lalu meski Michael Jordan memiliki fisik yang kuat dan lincah tiap kali bermain basket, diet yang diterapkannya ternyata tidak terlalu tinggi protein. Nah, untuk membantu meningkatkan energinya, sebagian besar kalori tersebut diperolehnya dari asupan karbohidrat. Menurut iFood.tv, diet pemain bola basket mengandung 70% kalori dari karbohidrat dan 20% dari lemak, serta 10% dari protein. Karbohidrat sendiri adalah sumber energi yang paling dibutuhkan para atlet, karena biasanya zat ini disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot. Kemudian Michael mengisi dietnya sehari-hari dengan mengkonsumsi sebagian besar jenis whole foods, sport drinks, dan bubuk protein. Semua asupan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan kalorinya selama menjadi atlet. Selanjutnya ia juga mengkonsumsi oatmeal dan buah segar sebagai menu sarapan, dilengkapi dengan putih telur. Untuk makan siang, ia memilih untuk memasukkan protein tanpa lemak, seperti ayam dengan tambahan karbohidrat sehat, semisal pasta gandum dan salad. Kemudian di sela waktu makannya, Michael biasanya mengkonsumsi minuman yang dibuat dari sport drinks, bubuk protein, dan buah segar. Berikutnya di waktu malam hari, ia biasa mengkonsumsi apapun yang diinginkannya, yang tentunya tetap menjaga serta mempertimbangkan gizi dan manfaat yang ada. Nah, itu tadi pola makan dari beberapa pemain NBA. Selanjutnya, seperti biasa, jika kalian memiliki saran mengenai topik apa yang menarik untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang.
Thank you and see you.